Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan diagram blok pada filtrasi dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggun Widya Rahayu, Ananda Ayu Putri, Zulfiana, Nita Handayani, Galang Aisyaditya. Ini merupakan gambar skema proses dari air olahan IPAL, di mana air olahan IPAL ini dialirkan dengan pompa dari bak indikator, kemudian ditampung di dalam tandon di bagian atas yang bagian bawahnya telah disediakan bak penampung sebagai tempat untuk mengatur debit efluen air, sehingga air akan mengalir ke reaktor filtrasi secara gravitasi. Kemudian dilakukan proses filtrasi pada tiap-tiap tabung reaktor filter yang telah diatur komposisi karbon, mangan, pasir, zeolit, dan debitnya. Hasil filtrasi dari setiap filter tabung reaktor tersebut akan ditampung pada masing-masing bak penampung hasil filtrasi. Kemudian setiap air hasil filtrasi tersebut dilakukan uji kekeruhan menggunakan turbidimeter. Dan ini merupakan diagram blok dari proses filtrasi, di mana sistem ini berawal dari umpan yang masuk berupa air yang keruh ke dalam kontrol unit untuk mengatur debit laju air keruh yang masuk tersebut. Lalu air keruh yang telah melewati kontrol unit akan masuk ke dalam kontrol valve dalam hal menggunakan globe valve yang berfungsi untuk membuka tutup reaktor sehingga laju air yang bergerak sesuai dengan pengatur debit. Lalu terdapat gangguan yang ditimbulkan dari komponen penyusun pada reaktor sehingga dapat mempengaruhi controller variabel. Proses filtrasi ini tentu saja terjadi di reaktor filtrasi, kemudian melewati sensing elemen di mana air yang telah melewati reaktor akan ditransmisikan oleh transmitter yang akan dieksekusi pada sistem controller, di mana transmitter ini berupa turbidimeter atau alat yang dapat mengukur tingkat kekeruhan air yang bersentuhan dengan variabel proses, atau bisa dikatakan sebagai sinyal yang dapat dimengerti oleh controller. Sehingga sistem prosesnya akan ditransmisikan oleh transmitter pada controller. Jika sesuai dengan target yang diinginkan, maka akan langsung menjadi keluaran, dan jika tidak sesuai dengan target yang diinginkan, maka akan dilakukan reward agar menjadi keluaran yang sesuai. Karena pada sistem ini proses variabelnya adalah tingkat kekeruhan air, yang dimana kami menginginkan air bersih dan mengurangi tingkat kekeruhannya. Lalu untuk memanipulasikan produk agar mendekati nilai yang diinginkan, maka pada sistem ini debit alir menjadi manipulasi variabelnya. Karena pada filtrasi, bila kita menginginkan produk dengan tingkat kekeruhan yang sangat kecil atau air bersih, laju air sangat berpengaruh, karena semakin lambat laju air melewati reaktor maka akan maksimal. Proses tersebut berlangsung, kemudian lanjut ke set point. Pada sistem ini yaitu laju alir pada filtrat, yaitu kami menginginkan keluaran yang kontinu dan air dengan tingkat kekeruhan yang sangat kecil. Maka laju alirnya dan tingkat kekeruhan airnya tidak sesuai dengan set point, maka akan terjadi error. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.